Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak, Subang. Pagi ini atau subuh ini. Pada saat pihak kepolisian atau penyidik dalam menetapkan seorang saksi untuk menjadi tersangka, maka dibutuhkan sekali kehati-hatian. Ya, kita sering mendengar bahwa pihak polisi berhati-hati sekali dalam menentukan tersangka. Tidak segampang ya itu. Kenapa? Karena memang dibutuhkan satu adalah dua alat bukti yang kuat, ya. Dibutuhkan dua alat bukti untuk bisa mentersangkakan seseorang. Kan memang itu lazimnya seperti itu. Dan memang aturannya seperti itu. Ya. Jadi tidak serta-merta bahwa pihak penyidik melakukan keputusan untuk mentersangkakan seorang saksi tanpa ada dua alat bukti yang kuat. Ya kan? Seperti itu. Ini menarik sebenarnya. Kita berkaitan dengan 5 orang tersangka yang sudah ditersangkakan oleh pihak kepolisian, yaitu Muhammad Ramdhanu, kemudian Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Untuk Ramdhanu, ya karena dia mengaku. Sudah jelas. Sudah tidak bisa lagi dibantahkan kalau Ramdhanu. Nah sekarang yang kayak Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi yang sampai sekarang belum mengakui ada di TKP. Dan tidak melakukan pengeksekusian. Tentu kita kan bertanya. Kita bukan lagi mengulang-ulang ke belakang. Tetapi kita sekarang bertanya. Atas dasar apa pihak kepolisian sekarang mentersangkakan Pak Yosep? Kita ketahui ada noda merah. Satu, kedua adalah pengakuan saudara Ramdhanu. Ya, karena ini sudah masuk ke dalam alat bukti, ya, keterangan saksi, keterangan tersangka, ya. Kemudian juga ada data saintifik, yaitu noda merah di baju Pak Yosep. Apakah ada bukti lain? Dan itu ranahnya pihak kepolisian, kita tidak tahu. Tetapi mungkin saja itulah yang menjadi kesimpulan bahwa Pak Yosep ditersangkakan. Bagaimana dengan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi? Nah, ini kita menarik. Satu jelas adalah pengakuan saudara Ramdhanu. Kita lihat di rekonstruksi. Kemudian, apalagi satu lagi yang bisa memperkuat bahwa mereka terlibat dalam kasus ini. Ya kan? Ini menarik sebenarnya. Karena kalau Pak Yosep, oke, kita sudah jelas. Yang Ibu Mimin, Abi, dan Arigi apa? Ya kan? Sedangkan kalau kita lihat mereka, kalau saya katakan satu paket, ya satu paket. Bahwa mereka ada di sana. Sesuai dengan informasi daripada saudara Ramdhanu. Gitu kan? Tapi kalau untuk lebih jelasnya kita kita ikuti biar ini jadi ini ya. Coba kita dengarkan ya. Ya, dan perlu diketahui juga bahwa penetapan tersangka Mimin, Arigi, dan Abi itu didasarkan kepada kecurigaan awal Pak Yosep yang bercerita kepada saudara-saudaranya almarhum Bu Tuti. Kemudian saudara-saudara almarhum Bu Tuti, Lilis, Bu Ida, kalau tidak salah siapa lagi, memberikan keterangan ke polisi. Katanya menurut Pak Yosep, pembunuhnya Bu Mimin. Jadi katanya, bukan Bu Lilis, Bu Ida melihat kejadian itu. Jadi penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, Abi, ya didasarkan kepada keterangan dari saksi Lilis, ya, saksi Wahida kalau nggak salah, yang memberikan keterangan bahwa menurut Yosep curiga pelakunya adalah Bu Mimin beserta anak-anaknya. Oh, berarti di awal-awal Pak Yosep ada kecurigaan terhadap Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Dan bercerita kepada uwa-uwanya, yaitu Wak Lilis, Wak Yeti, dan Waida. Kemudian mereka, Wak Lilis, melaporkan kepada Polda Jabar. Atas dasar itulah polisi mentersangkakan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi.
Saya cuma berpikir begini ya, berpikir begini. Kan tadi di awal prolog saya bahwa polisi itu sangat hati-hati dalam menentukan tersangka. Saya jadi pertanyaan buat saya adalah, apa mungkin pihak kepolisian menjadikan ini sebagai bukti bahwa ini menjadi Ibu Mimin, Abi dan Adi jadi tersangka atas dasar laporan dari Walilis? Tentunya kalau misalkan saya jadi seorang penyidik, katakanlah saya seorang penyidik ya, pada saat saya menerima laporan dari Walilis, katakanlah ya, Pak, bahwa saya mendapat pengakuan dari Pak Yosef bahwa Pak Yosef mencurigai Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Kata-katanya kan itu mencurigai. Curiga itu kan tidak bisa dijadikan sesuatu hal kesimpulan yang pasti, ya kan? Kalau katanya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Ibu Mimin, Abi dan Arigi ada di TKP. Tetapi kalau mengatakannya mencurigai, tadi dikatakan bahwa mencurigai, ya, Pak Yosef mencurigai Ibu Mimin. Kemudian dilanjutkan oleh Walilis ke Polda Jabar. Ya tadi saya katakan kalau saya penyidik, tentunya kan saya akan memanggil Pak Yosef, ya kan? Pak Yosef sesuai dengan informasi laporan dari seorang saksi Ibu Lilis bahwa Pak Yosef pernah mengatakan kepada Ibu Lilis bahwa Pak Yosef mencurigai. Apa dasarnya Pak Yosef mencurigai Ibu Mimin? Kan tentunya begitu, ya kan? Saya yakin pasti ini sudah dilakukan oleh pihak penyidik, ya kan? Tetapi apa yang menjadi dasar itu menjadikan bahwa Ibu Mimin jadi tersangka atas dasar itu. Apakah atas dasar itu kemudian disatukan dengan masalah pengakuan Ramdhanu? Kalau kita lihat ini di awal-awal, ya, pelaporan ini kan di awal-awal. Jadi dikatakan di awal-awal katanya ya. Coba supaya itu lebih jelas kita dengarkan kembali ya, supaya kita lebih jelas lagi. Awal-awal. Berarti itu yang sempat dibahas juga. Iya. Surat Kompolnas ya dari Kompolnas. Yosef curiga pelakunya adalah Bu Mimin beserta anak-anaknya. Oh, berarti di awal-awal. Di awal-awal. Dibahas juga. Iya. Surat Kompolnas. Di awal-awal. Coba kita lihat rentang waktunya. Ini 2 tahun. Nggak tahu di awal-awal ya, mungkin tahun-tahun awal lah. Misalkan katakanlah nggak usah bulan-bulan awal, tahun awal ya. Kemudian ya, ini ada sinkronisasinya enggak ya? Di awal-awal bahwa Ibu Lilis melaporkan atas dasar pengakuan Pak Yosef yang curiga terhadap Ibu Mimin, Abi dan Arigi di awal-awal. Kalau misalkan kita satukan 2 alat bukti itu misalkan dengan pengakuan Saudara Ramdhanu. Saudara Ramdhanu pengakuannya sudah lewat 2 tahun. Ini kan ada jarak yang cukup jauh. Ya, ada jarak. Oke lah. Pada saat misalkan penetapan tersangka Ibu Mimin, karena satu adanya pengakuan Ramdhanu, kedua adalah ada pengakuan dari Pak Yosef atas dasar kecurigaan. Apakah ini yang dijadikan sebagai patokan pihak penyidik untuk mentersangkakan Ibu Mimin? Tapi tadi jelas dikatakan oleh Pak Rohman Hidayat bahwa itu menjadikan patokan bahwa penyidik mentersangkakan Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Dan itu ada dibuktikan dari surat Kompolnas. Ini kan institusi yang bukan ecek-ecek, ini Kompolnas loh. Ya kan? Apa benar atas dasar itu pihak penyidik mentersangkakan Ibu Mimin, Abi dan Arigi untuk jadi tersangka? Padahal baru kecurigaan. Tentu pertanyaannya, apakah pada saat penyidik waktu dulu awal-awal pada saat ada pengakuan dari ada laporan dari Ibu Lilis, Wak Lilis, apakah sudah diinterogasi kembali Pak Yosef untuk dipertanyakan masalah itu? Tentu ini yang jadi kuncinya adalah apakah pada saat itu Pak Yosef mengiyahkan? Maksud saya begini, kembali lagi tadi, pada saat penyidik menerima laporan dari Walilis bahwa Pak Yosef tadi bilang bahwa dia mencurigai Ibu Mimin, Abi dan Arigi, seperti itu. Penyidik manggil
Pak Yosep. Pasti itu udah dilakukan lah, nggak mungkin tidak dilakukan, karena ada laporan kan, pasti dipanggil. Pak Yosep, ada laporan dari Walilis bahwa Bapak mencurigai Ibu Min. Nah, yang kita pengen tahu, memang kalau memang sudah dilaksanakan interogasi lanjutan, apa jawaban Pak Yosep? Itu ada di ranah penyidik pastinya. Ya, ada ranah penyidik. Apa jawaban Pak Yosep? Apakah Pak Yosep mengiyahkan setelah diinterogasi oleh pihak penyidik? Ada kecurigaan ke arah sana? Ataukah memberikan informasi yang lebih daripada itu? Ini dari Kompolnas loh tadi disampaikan. Ya, informasinya bahwa masalah ketetapan tersangka untuk Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Ini menjadikan sesuatu hal yang memang ya kalau dibilang ada sinkronisasi, ada keterkaitan, memang iya. Pengakuan Ramdhanu dikatakan bahwa memang ada di sana, mereka semua. Kemudian juga sekarang adanya pengakuan dari Pak Yosep. Kecurigaan. Saya cuma bertanya di sana, apakah pada saat Pak Yosep mengatakan itu ke Walilis, ada siapa saja di sana? Sekali lagi pertanyaan ya, pada saat Pak Yosep mengatakan kepada Walilis bahwa dia ada kecurigaan terhadap Ibu Mimin, Abi dan Rigi, ada siapa saja di sana? Apakah hanya Walilis? Apakah ada Wayeti? Apakah ada Waida? Apakah ada suaminya Walilis? Apakah ada saudara Ramdhanu di sana? Apakah ada Yoris? Pada saat Pak Yosep mengatakan demikian kepada Walilis. Ini saya cuma berandai-andai saja. Jika memang di sana ada beberapa orang, berarti beberapa orang itu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yosep tentang kecurigaan terhadap Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Artinya ada di mindset orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan Pak Yosep, ada mindset di pikirannya, oh Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Apakah ada Ramdhanu juga di sana? Mendengarkan. Apakah ada korelasinya dengan pengakuan Ramdhanu? Bahwa di sana ada Ibu Mimin, Abi, Arigi, juga Pak Yosep. Ya ini kan pertanyaan, sekali lagi bentuknya pertanyaan. Pasti netizen juga ngomong, pertanyaan melulu, katanya Bang Freddy mah. Apakah, bagaimanakah, dimanakah? Ya nggak apa-apalah, itu kan ciri khas saya. Apakah ada korelasinya? Semua kan mindsetnya, pikirannya pada saat itu, karena informasinya dari Pak Yosep. Berarti mereka mindsetnya, oh Ibu Mimin, karena dapat informasi. Disatukan dengan pengakuannya saudara Ramdhanu. Tetapi kalau sekali lagi, kalau misalkan di sana ada Ramdhanu nih ya, kalau misalkan di sana ada Ramdhanu, pada saat Pak Yosep mengatakan demikian kepada Walilis, coba bayangkan, padahal mereka direkonstruksi ada di sana. Ada apa coba ini? Seperti itu ya. Cuman juga nggak habis pikir juga Pak Yosep sejauh itu mencurigai Ibu Mimin, Abi dan Arigi atas dasar apa juga itu mencurigainya. Ya. Kita pengen tahu nih, apa nanti kita di pengadilan ya. Pada saat penyidik mengatakan bahwa Pak Yosep, apa dasar Pak Yosep mencurigai Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Pengen tahu jawabannya apa di sana. Cuman ya tadi saya sampaikan bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang, sekian tahun, antara pengakuan Pak Yosep dengan mencurigai Ibu Mimin, Abi dan Arigi dan pengakuannya Ramdhanu, ada rentang waktu yang cukup panjang. Kemudian kalau dikatakan di situ dari Kompolnas juga surat bahwa penetapannya atas dasar itu. Ini ada sesuatu hal yang apa ya? Kalau saya bisa jadi ada kebingungan dalam ini semua. Gitu. Ada apa ini semua gitu.
Karena memang kita ketahui di awal-awal kan berbeda Kapolda, berbeda penyidik, barangkali ya ada perubahan-perubahan. Siapa yang pertama kali menyelidiki masalah ini pada saat ada pengakuan dari Pak Yosep? Ya, bukan pengakuan, maksudnya Pak Yosep mencurigai, gitu kan? Di situ katakan mencurigai. Ini menarik sekali sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Dan perlu diketahui juga bahwa penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu didasarkan kepada kecurigaan awal Pak Yosep yang bercerita kepada saudara-saudaranya almarhum Bu Tuti. Kemudian saudara-saudara almarhum Bu Tuti, Lilis, Bu Ida, kalau tidak salah siapa lagi, memberikan keterangan ke polisi. Katanya menurut Pak Yosep pembunuhnya Bu Mimin. Jadi katanya, bukan Bu Lilis, Bu Ida melihat kejadian itu. Jadi penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, Abi, ya didasarkan kepada keterangan dari saksi Lilis, saksi Wahida kalau nggak salah, yang memberikan keterangan bahwa menurut Yosep, Yosep curiga pelakunya adalah Bu Mimin beserta anak-anaknya. Oh, berarti di awal-awal. Berarti itu yang sempat dibahas juga, surat Kompolnas ya, dari Kompolnas seperti itu. Dasarnya cuma kecurigaan. Data itu saya dapat dari surat Kompolnas, bukan karangan saya sendiri. Ada buktinya di saya. Pak B ditandatangani oleh Ketua Kompolnas, Bapak Benny Mamoto, memberikan keterangan seperti itu. Jadi penetapan, jadi tidak heran kalau berkas, ya tidak mengherankan kalau berkas ini tidak diterima oleh jaksa. Enggak? Karena jaksa harus membuktikan kesalahan Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Jadi itulah kenapa tadi berkaitan dengan penetapan tersangka ya, penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Tapi itu setidaknya di persidangan Pak Yosep nanti akan teruji. Mengenai penetapan tersangkanya Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu akan teruji. Apakah sebenarnya ini Pak Yosep mengetahui tapi menutupi atau gimana ini?